Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MRZ Entertainment. Annyeong semuanya, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, baik dong. Kalian gimana? Apa kabar? Semoga baik-baik aja Alhamdulillah ya. baik. Amin. Ngomong-ngomong, kita hadir dengan segmen terbaru kita nih. Segmen apa itu, Riz? Apa ya? Oke, segmen kita kali ini adalah Deep Talk. Bakso. Waktu. Nah, di segmen Deep Talk ini, kita bakal membahas sesuatu dengan lebih serius, lebih dalam, lebih, dan lebih lagi. Oke, kita langsung aja nih ke topik pembahasan kita pada hari ini. Oke, hari ini kita akan bahas dampak dari sosial media yang kita ketahui akhir-akhir ini sedang banyak ya hal-hal yang bisa dibahas gitu. Benar banget, di sosial media itu banyak banget hal-hal yang bisa kita lihat, terutama sejak pandemi ini ya, tahun-tahun akhir ini gitu. Mulai dari konten-konten yang bermanfaat, bahkan sampai konten yang kurang bermanfaat. Bener sih, aku juga ngerasain banget kalau Instagramku tuh isinya random. Ada konten yang positif, tapi juga banyak bermunculan konten-konten yang bisa dibilang kurang jelas gitu deh. Oke, daripada kita gelisah dan resah nih mikirin hal-hal tersebut nih, mending kita diskusiin bareng Ghostar kita hari ini. Dan guest star kita pada hari ini adalah Jeng. Please welcome Umi Marza. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alhamdulillah, baik juga Umi. Baik juga. Oh iya Umi, sekarang ini kan zaman udah semakin canggih banget ya. Dan perkembangan teknologi itu luar biasa banget gitu. Nah, menurut Umi nih, gimana sih dampak perkembangan teknologi saat ini, terutama di saat kayak gini? Sebenarnya perkembangan teknologi itu apa ya? Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, ya nggak sih? Apalagi sekarang itu kan lagi pengen diwujudkan perkembangan teknologi terbaru yang heboh tuh pesen metaverse ya, yang sebenarnya kita udah pakai dunia maya sejauh ini ya, dan ke depan nanti katanya pengen dibuat yang di dunia maya itu ingin dibuat pengen dinyatakan seperti dunia nyata gitu. Nah, nah yang seperti itu kita juga harus tahu ya gimana sih dalamnya itu gimana supaya kita nggak sampai nggak ikut gitu, nggak ikut mengikuti perkembangan zaman, karena dengan perkembangan teknologi juga itu bisa mempermudah kegiatan-kegiatan kita di sehari-hari, entah itu belajar, mencari informasi, atau kayak belanja mungkin gitu. Oke, dari penjelasan Umi tadi kita tahu ya bahwa sebenarnya perkembangan teknologi itu banyak loh membantu kehidupan kita ini ya, terutama dalam situasi pandemi yang kita nggak bisa bertatap muka secara langsung gitu. Kita membutuhkan teknologi yang bisa tetap menjaga hubungan kita dan ukhuwah kita dengan teman-teman kita. Kita jadi dimudahkan dalam mencari informasi, dalam kegiatan belajar mengajar, itu penggunaan Zoom, Google Meet, juga dalam pekerjaan. Bener banget sih. Emang dengan adanya media sosial ini tuh bermanfaat banget. Emang memudahkan banget buat kita bertukar informasi dan juga memudahkan kita buat berkomunikasi dengan yang jauh kayak gitu. Ngomong-ngomong nih teman-teman semuanya dan Umi, kan kita tahu ya bahwa media sosial ini banyak banget loh zaman sekarang, bahkan itu sudah menjadi makanan sehari-hari buat kita gitu. Media sosial itu mulai dari YouTube, terus ada Instagram juga, kemudian ada TikTok, terus apa lagi ya Sel kira-kira?
Ada Twitter, kalau misalnya kita mau nyari kabar-kabar yang trending itu pasti sumbernya dari Twitter. Ada Facebook, ada WA, Telegram, dan banyak lagi. Wah, macem-macem banget ya sekarang media sosial tuh. Nah, Mm-mm. kira-kira gimana nih Umi cara memandang media sosial dari sisi positif dan juga dari sisi negatifnya? Sebenarnya yang namanya sosial media itu kan alat ya. Alat itu kalau hanya sekedar alat ya status dia itu netral, nggak ada positif, nggak ada negatif. Nah, kapan itu jadi positif dan negatif? Ya, ketika kita mempergunakannya itu untuk apa? Nah, apa tadi ya? Dampaknya mungkin kalau dari sisi positif yang kayak seperti yang tadi ya, zaman sekarang tuh kayaknya eh, lebih pinter teknologi daripada kita ya, apa-apa nanya Google gitu kan. Terus juga kita mau ikut kelas apa tuh ada sekarang, apalagi di zaman pandemi ini banyak sekali kelas-kelas yang dibuka yang sekiranya mungkin kita tertarik ya silahkan ikut dan untuk mengembangkan skill kita mungkin seperti itu. Kalau negatifnya sih kalau misalnya nih kita dapat konten-konten yang nggak bermanfaat tadi, terus itu jadi masuk ke kepala kita, kayak misalnya nih, ini contoh ya, ini baru aja kejadian di TikTok, ada sound yang viral dari bukan film, dari drama apa sih yang zombie itu? All of us are dead. Iya iya iya. Nah, iya itu. Dari drama itu ada sound kata-kata kotor, bukan kata-kata kotor sih, kata-kata yang tit lah gitu ya. Ya ibaratnya gitu-gitu. Nah, itu jadi tren di TikTok. Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi salah loh sama anak-anak yang mungkin ya masih di bawah umur ataupun yang kita udah kategorinya udah cukup umur pun seharusnya nggak pantas untuk kita sering mengucapkan kata-kata yang seperti itu sih dari dampak dampak sosial media dari negatifnya. Gitu ya Umi. Jadi kita harus hati-hati juga nih sama sosial media ya Umi. Karena kan selain ada positifnya juga, tapi juga ada negatifnya. Terutama apa-apa sekarang tuh kan sempet jadi viral juga gitu. Kalau kita nggak pandai-pandai menyaring, itu malah jadi bumerang buat kita. Jadi kayak kebiasaan buruk buat kita. Dan oh iya Umi, aku juga sering nih Umi kayak kalau misalnya lagi bermedia sosial itu tuh suka lupa dunia gitu. Kayak udah asik aja kalau main media sosial gitu. Tapi Umi gimana ya, sekarang tuh nggak mungkin orang nggak punya media sosial. Kayak berasa primitif gitu kalau nggak punya media sosial. Nah gimana tuh Umi, cara kita buat ngebatasin diri biar nggak melulu ke media sosial? Karena nih, sekarang tuh kayaknya kalau nggak buka media sosial, tangan berasa gatel banget gitu. Pengen buka HP lagi, pegang HP lagi, scrolling terus kayak kecanduan gitu. Gimana tuh Umi? Iya sih benar. Apa ya, kalau kita udah kebiasaan sama sosial media itu kayak nggak kenal waktu ya. Nggak kenal waktu terus tiba-tiba udah sore aja waktunya. Nah, itu sih mungkin faktornya lebih ke punya waktu luang. Biasanya yang begitu-begitu orang yang punya waktu luang yang banyak. Nah, mungkin faktornya itu dia mungkin bingung mau ngapain, akhirnya ya rebahan, scrolling ya. Akhirnya ya gitu, jadi lupa waktu. Nah, caranya ya mungkin cari kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin sekiranya sama serunya seperti kita melakukan scrolling tadi, buka-buka sosial media. Mungkin yang punya hobi membaca ya mungkin baca buku, atau yang hobi masak ya udah masak gitu. Kalau mau diturutin apa ya, malesnya itu ya emang ke bawah sih itu. Cuma ya tadi kalau memang punya niat untuk lepas dari kecanduan itu ya diisi waktu-waktunya itu dengan hal-hal lain yang mungkin sama keseruannya seperti itu. Bener banget sih Umi. Sebenarnya hal-hal positif buat ngisi waktu luang itu banyak ya. Jadi nggak melulu di sosial media, mungkin dengan membaca buku gitu mungkin ya Umi. Dengan atau menambah melakukan hobi seperti mungkin memasak ataupun yang lainnya. Jadi kita bisa
beristirahat sejenak gitu dari media sosial. Atau juga bisa nonton video-video yang bermanfaat di YouTube. Jadi tetap menggunakan media sosial namun untuk menambah ilmu gitu ya, Umi ya. Oh iya Umi, ini mau nanya. Sekarang tuh Iya. kan media sosial makin luas ya kegunaannya nih. Dulu mah paling cuman buat alat komunikasi tuh. Nah, tapi sekarang tuh kayak bisa banget buat cari uang lewat media sosial. Gak cuman itu. Sekarang juga banyak yang terkenal juga gara-gara media sosial. Sampai nih ada yang pengen viral terus buat konten yang kurang baik gitu. Nah, gimana tuh Umi? Kita nggak kebawa arus per media sosialan ini biar nggak terombang-ambing gitu. Apa ya? Mungkin ada ya tipe-tipe orang yang mudah terbawa dengan suasana, mudah terbawa dengan isu-isu yang lagi beredar. Mungkin ada ya. Cuma kalau aku Banyak sih mikirnya, kayaknya. cuma aku mikirnya, mikir dulu nih. Ini kalau misalnya aku nge-stalking ini, kira-kira apa sih insight yang bisa aku dapat gitu? Apalagi kalau misalnya yang viral-viral begitu tuh, biasanya tuh kayak gosip nggak sih? Kayak gosip apa gitu kan, berita dari siapa gitu yang bikin heboh, artis atau apa gitu. Biasanya gitu. Nah, aku mikir lagi ini manfaatnya buat aku apa sih gitu. Terus kalau misalnya udah tahu dia begini begitu, terus buat apa? Nggak tahu gitu mau buat apa, ya udah gitu, cuma buat kepuasan udah tahu gitu. Jadi mending nggak usah gitu nambahin memori kepala aja. Kalau aku mikirnya gitu, ya udah ngapain sih gitu. Oke, bener banget sih Umi. Kita tuh harus pandai-pandai juga sih ngelihat apa yang kita ikutin gitu di media sosial, karena menurut aku sih iya, kalau mungkin yang menggunakan media sosial itu orang-orang yang sudah cukup umur gitu, yang sudah tahu bahwa yang dia ikutin itu mungkin belum baik atau masih ada yang lebih baik buat diikutin gitu. Karena zaman sekarang ini orang anak-anak gitu yang harusnya belum waktunya untuk bermedia sosial itu udah banyak juga gitu Umi yang menggunakan media sosial. Bahkan dari mereka mungkin masih belum bisa memilah nih antara yang mana yang baik, yang mana yang buruk untuk diikutin. Nah, gimana ya Umi kira-kira menjaga adik-adik kita itu yang belum cukup umur, yang harusnya belum berkecimpung gitu di dunia media sosial untuk tetap terjaga gitu dari impact media sosial yang kurang baik gitu. Nah, mungkin aku ingat satu insight dari kelasnya Sajang Nim yang membaca dalam gelap. Yang apa sih, kalau sosial media itu katanya kalau kita sering menggunakannya itu membuat kepala kita tuh jadi pasif ya kak? Ya bener nggak? Iya ada kan? Ada pokoknya yang bagian itu yang bekerja itu bukan kita tapi si sosial medianya gitu. Jadi kitanya jadi pasif, dia cuma nonton atau dengar gitu. Nah, kalau misalnya nih ini kejadiannya sama anak-anak yang harusnya kepala mereka itu lebih aktif daripada pasif, ini kan jadi bahaya ya. Mereka lebih suka melihat sesuatu yang harusnya mereka itu lebih aktif, seperti bermain, bergerak dan segala macamnya. Kalau seperti itu kan bahaya buat perkembangan mereka juga. Nah, mungkin langkah kecil, ada langkah kecilnya, ada langkah besarnya. Langkah kecilnya ya kita harus bisa menjaga mereka, bersama mereka, bermain dengan mereka, membuat hal yang menarik di sosial media itu di kita gitu. Maksudnya menjadikan kita itu juga menarik seperti yang mereka lihat di sosial media gitu. Entah itu dengan sering bermain, sering ngobrol dan segala macam. Itu langkah kecilnya. Kalau langkah besarnya itu ya harus dari orang-orang yang punya wewenang yang mengatur sosial media tadi. Siapa lagi kalau bukan ya pemerintah kita gitu, juga ikut bekerja sama dalam memfilter konten-konten yang nggak baik dikonsumsi buat anak-anak. Berarti memang butuh kerjasama dari semua pihak ya Umi ya. Dari yang terkecil nih, dari keluarga sampai yang
yang dalam tanda kutip punya wewenang untuk bisa mengatur media sosial gitu ya Umi ya. Nah, untuk di keluarga tuh berarti sebisa mungkin nih kita membuat adik-adik kita nyaman di samping kita biar nggak lari ke media sosial gitu ya Umi ya. Iya, atau ini sih lebih ke kayak habit sih. Kalau misalnya udah kebiasaan dari kecil, misalnya mereka nangis dikasih HP, dikasih ya itu, atau mereka mau makan dikasih HP, dikasih nonton ini YouTube, misalnya kan sering anak-anak kecil kan YouTube biasanya kan. Nah, itu kan kebiasaan ya. Nah, lebih baik kalau misalnya belum kebiasaan anak-anak adik-adik ini, mending dikasih sesuatu yang lain, misalnya mainan atau buku. Buku sih lebih bagus kan, karena walaupun mereka itu sebenarnya belum bisa membaca, setidaknya itu bisa menciptakan habit. Nah, nanti waktu misalnya mereka udah dewasa atau besar, mereka akan lebih tertarik dengan buku daripada gadget atau itu tadi. Tuh teman-teman yang punya adik, ayo kita rangkul adiknya, kita buat suasana yang indah, yang menyenangkan biar adik-adik juga bisa dapat impact yang positif dari kita juga. PR besar kita ya. Ya, bener sih. Kita harus bareng-bareng buat bisa menjaga semuanya gitu. Karena memang zaman sekarang tuh mudah banget kayak gitu. Buat nyari apapun tinggal klik dan muncul banget apa yang kita cari kayak gitu. Muncul banyak banget kayak gitu. Iya, kita harus pintar dan bijak juga untuk bisa memantau adik kita, untuk bisa menjaga diri kita, karena banyak banget informasi yang bertebaran dan kita harus nyari itu dengan baik gitu. Bahkan sering banget gak sih kalau kita scroll media sosial itu semakin lama itu kita nggak ada ujungnya gitu, nggak ada putusnya buat bermedia sosial gitu. Bahkan media sosial itu pun menawarkan terus-menerus ya Umi. Jadi kayak mereka juga media sosial itu nggak membiarkan kita berhenti gitu. Benar kata ini tadi. Ini pasti nonton di Membaca Dalam Gelap ya. Iya, soalnya itu benar-benar kayak banyak banget insight positif dari Membaca Dalam Gelap Umi. Ya, kita memang harus sadar sih itu cara marketingnya mereka tuh buat kita tuh menghabiskan waktu tuh di sana, lebih banyak di sana. Ngeklik ini tiba-tiba muncul rekomendasi. Ya kayak misalnya tadi ya kayak YouTube itu kalau misalnya padahal kita nggak nonton dia, cuma nanti muncul tuh video-video yang tadi mungkin ada hubungannya yang kita nonton tadi ya, padahal kita belum cari dia. Bener, relate banget sih. Pantas aja ya gak ada bosennya kalau udah nyemplung ke media sosial. Pasti ada aja konten-konten yang disediain. Kayak berasa gak ada habisnya gitu. Apalagi kalau YouTube, fiturnya itu nggak ada habisnya. YouTube Iya. lagi TikTok. Iya bener banget Umi. Apalagi waktu itu kalau nggak salah Sajang Mim itu sempat ada juga di Membaca Dalam Gelap, cuma season yang dalam bayang milenial itu kalau nggak salah 3 menit pertama itu kalau udah bagus kontennya itu bakal dilihat terus. Kalau itu ya kan. Jadi kayak TikTok itu juga kan sekitar 3 detik deng, bukan 3 menit ya. Pokoknya sekitar segitu. Itu udah kayak wah, konten-konten itu banyak banget sih, membuat kita terfokus dan nggak fokus sama yang lain-lain gitu. Oh ya Umi, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih. Oh ya, jadi banyak banget nih ya Umi kalau misalnya kita media sosial ataupun teknologi-teknologi yang tujuannya itu memberikan informasi, itu kan seperti yang dibilang Kak Ningrum gitu, informasinya luas gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa tidak bisa menolak gitu kalau ternyata banyak informasi-informasi yang ternyata belum benar gitu. Belum benar informasi itu terjadi gitu. Kalau dalam zaman sekarang itu dipanggilnya hoax gitu Umi. Nah, gimana sih cara kita untuk bisa menyaring hoax itu atau bisa membuktikan informasi-informasi yang kita dapatkan? Jadi kita nggak gampang percaya terhadap informasi-informasi yang berseliweran gitu di media sosial. Gimana tuh Umi caranya? Kalau ini
lebih ke apa ya, lebih mencari tahu sumbernya itu sebenarnya dari mana gitu. Eh, ada akun-akun yang mungkin kita percaya atau mungkin ada akun-akun yang sering meng-share informasi-informasi yang memang akurat, mungkin kita bisa cari sumber. Cuman kalau kita nggak bisa menemukan itu sumbernya benar enggaknya, sumbernya itu akurat atau enggaknya gitu. Kalau misalnya kita nggak nemu itu, mending nggak usah disebar gitu. Mending nggak usah disebar dulu. Ada tuh kemarin di TikTok tuh yang masalah ini loh. Kalian tahu nggak yang masalah kuburannya Upin Ipin? Pernah Iya heboh Iya, loh. iya ya benar-benar. itu viral Kuburannya banget Upin ya. Ipin tuh sampai viral kemana-mana pokoknya apa sih katanya itu orang Indonesia gitu ya, orang Indonesia terus diambil sama orang Malaysia, bla bla bla. Pokoknya panjang gitu sampai viral. Sebenarnya ujung-ujungnya tuh hoax. Nah, mending nggak usah di-share gitu. Mending nggak usah di-share. Ya udah kalau misalnya oh gitu. Oh ada nih. Terus nanti tiba-tiba memang muncul sendiri tuh. Ternyata berita yang kemarin itu berita hoax. Ya mending nggak usah dikomentarin gitu. Iya, kadang sampai keluar teori-teori gitu kan Umi, jadi kita kayak wah ada teorinya nih gitu ya Umi. Mending nggak usah kalau memang kita sendiri aja ragu gitu ya. Jadi emang harus benar-benar cari Selektif. sumber yang benar-benar akurat kayak gitu ya, selektif gitu. Jangan juga langsung nyebar apa yang udah didapat langsung di-share ke orang lain kayak gitu ya. Oh iya, ada inget gak sih itu perihal ini udah sempat viral juga, tapi beberapa bulan yang lalu gitu ada berita tentang aktor Korea itu loh Umi, tahu kan? Yang sempat apa menggegerkan publik dan para K-dramers gitu ya. Itu katanya aktor Korea ini tuh menyuruh mantan pacarnya buat menggugurkan kandungan gitu. Dan ternyata itu kan sempat viral dan banyak yang haters juga kan, banyak yang benci, menghujat segala macem. Dan ternyata itu hoax gitu, nggak seperti itu gitu kisahnya. Jadi kan secara nggak langsung kita juga harus menjaga ketikan juga kan di media sosial, karena itu dampak negatif dari hoax itu sendiri kan. Jadi ya itu sih, itu parah banget sih, viral banget itu Umi. Iya benar sih. Itu beritanya panas banget ya pas itu ya. Panas Kayak dan udah banyak. berminggu-minggu. Iya benar. Kayak udah banyak hate comment, tapi ternyata nggak benar kayak gitu. Kalau aku sih mending jadi pihak yang memantau. Ini arahnya kemana ya kira-kira? Iya, Liatin bener aja juga. gitu ya. Karena zaman sekarang tuh kayaknya jari lebih berbahaya ya ketimbang mulut. Harus pintar-pintar buat jaga jari nih biar nggak nge-hate comment dan menjaga buat komentar-komentar kita tuh yang baik-baik aja gitu. Iya bener banget. Bukan lambe aja yang perlu disekolahin ya, jari juga harus disekolahin. Bahkan Iya, bener. sekarang itu ini kan kayak orang-orang itu lebih berani diketikan daripada ngomong langsung gitu ya kan. Jadi kayak harus hati-hati, nggak hanya lidah tapi juga jari. Dan banyak banget nih ilmu yang udah didapat dari Umi gitu, dari sharing kita hari ini, dan kita jadi tahu gini sekarang dampak positif dan negatif dari media sosial, bahkan gimana cara untuk tidak terlalu edik terhadap media sosial itu. Dan kita juga harus mulai bijak dalam mencari informasi dan harus ditelusuri dulu kebenaran dari informasi yang bertebaran. Ya bener banget, jadilah netizen yang bijak dan juga netizen yang pintar. Asik. Bener nggak sih? Iya dong. Dan ya bener nggak sih Umi, kalau apapun yang kita lakukan, walaupun hanya mengomentari ataupun menilai orang di media sosial, itu juga harus dipertanggungjawabkan gitu di akhirat. Bener nggak sih Umi? Bener. Kadang ketikan kita itu lebih bahaya daripada mulut, karena banyak kan kejadian-kejadian yang orang atau artis atau siapalah gitu yang gara-gara komenannya itu dia dapat bullying atau apa sih, cyberbullying ya namanya, itu sampai bunuh diri. Baru-baru ini kan ada itu yang bukan dari artis sih, yang dari kalangan itu loh, yang Atlet ya. Itu ya? Itu Oh my God. juga bunuh diri Iya kan sih. karena gara-gara itu. Iya sih, kadang soalnya
jika kita ditukar posisi dengan yang dibully itu pun yang kita komentarin kita juga belum tentu kuat ya Umi ya. Mm-mm. Kita harus benar-benar hati-hati kayak gitu dalam bermedia sosial. Memang media sosial itu memberikan banyak manfaat, tapi juga kalau memang kita tidak bisa memfilter diri sendiri, ya akhirnya kita juga jadi ke bawah arus gitu di media sosial. Mm-mm. Betul banget kan Ningrum. Jadi selain kita tetap menggunakan dan memanfaatkan teknologi agar nggak gaptek gitu ya, kita juga harus bisa membatasi gitu untuk menggunakan media sosial tersebut. Karena ya seperti yang udah dijelaskan dengan kita diskusikan tadi bahwa selain ada manfaatnya, ini juga ada dampak negatif yang harus kita hindari gitu. Dan sebaiknya kita juga ikut gimana ya memberitahu kepada orang-orang sekitar kita gitu untuk menggunakan sosial media itu dengan baik dan benar dan bijak juga. Terus apa ya? Sosial media itu eh, jangan sampai membuat kita tuh jadi budak. Ya, harusnya sosial media itu jadi budaknya kita ya, bukan kita jadi budaknya mereka. Iya Ini benar jangan banget. kebalik ya. Siap Umi. Jadi kita harus ya apa ya? Dia kan alat ya. Jadi mau nggak mau masa kita yang diperalat gitu kan? Dia harus bekerja untuk kita. Ya, Umi. Oh, nggak kerasa ya. Udah berapa lama nih kita bincang-bincang di sini? Makasih banyak Makasih nih. nih buat Umi. Umi mungkin ada closing statement nih buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kita di Talk ini. Mungkin ada pesan dan kesan ataupun saran gitu dari Umi buat teman-teman dan kita juga di sini. Silakan Umi. Oke, mungkin nggak panjang-panjang ya. Aku cuma pengen bilang ke teman-teman, sosial media itu adalah ladang pahala kalau kita mau terjun ke sana. Jadi, eh, jadilah kita itu sebagai pemain, bukan jadi penonton saja, gitu. Karena kan banyak sekarang orang yang cuma make sosial media itu cuma buat nonton, cuma buat scroll, atau cuma buat menikmati konten-konten yang dibuat oleh orang lain gitu. Padahal, kenapa nggak kita aja gitu yang membuat konten-konten yang mungkin itu bisa jadi dampak baik ke orang lain gitu. Jadi pemain ya, jadi jangan jadi penonton. Wah, bagus banget ini saran dari Umi. Terima kasih sekali lagi buat Umi yang udah datang di talk pertama kita. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi ya Umi buat diskusi bareng ya nggak kan Ningrum? Yap, Boleh. benar banget. Oke, sampai jumpa Umi. Terima kasih. Makasih, Umi. Sama-sama. Yeay, oke nih Kak Ningrum, kita udah selesai nih diskusi hari ini. Dan teman-teman, mungkin sekian aja nih pembahasan dari kita. Yap, semoga topik yang kita bawakan hari ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Dan nanti di lain waktu kita akan ketemu lagi di Deep Talk selanjutnya dengan topik-topik yang nggak akan kalah seru nih. Terima kasih semuanya. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua, annyeong, sarangi.